atau mengirimkan SMS ke 0811 140 772. Dan pagi ini telah hadir untuk membedah topik anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Kita akan bicara soal korupsi nanti, Bang. Korupsi yang sudah beranak pinak. Beranak cucu. Beranak cucu. Dan akhirnya menjajah kita. Cicit. Baik, Bang. Nah, kita akan bicarakan itu. Dan pemirsa, selain itu Anda juga bisa mengunjungi alamat Facebook pada editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter di @mi.com atau @bincangpagi. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik terjajah korupsi. Selamat menyaksikan. Terjajah korupsi. Pemerintahan baru menghadapi tantangan berat bukan hanya kondisi fiskal yang sesak, melainkan juga pengguna fiskal yang berpotensi korup. Jika sebagian orang merasa ungkapan kemerdekaan Indonesia saat ini terasa klise, hal itu tidak sepenuhnya salah. Salah satu musababnya ialah belenggu yang menyengsarakan rakyat bernama korupsi tidak hanya masih kuat bercokol, tetapi juga makin ganas. Data Indonesia Corruption Watch yang dirilis pada 17 Agustus menunjukkan tren korupsi cenderung meningkat di semester 1 2014. Tidak tanggung-tanggung, kerugian negara ditaksir mencapai 3,7 triliun rupiah akibat aksi pat gulipat itu. Temuan tersebut makin menyesakan karena mental korup berbiak pesat di daerah. Indikasinya ialah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi meningkat lebih dari 2 kali lipat ketimbang periode yang sama tahun lalu. Pada semester 1 2013, ada 11 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Setahun kemudian, kepala daerah yang menjadi tersangka mencapai 25 orang. Berdasarkan jumlah kasus pada semester 1 2014 itu, kondisi di tingkat kabupaten paling mengkhawatirkan. Dari 308 kasus, sebanyak 51 diantaranya dilakukan dengan modus penggelapan di wilayah kabupaten. Sebanyak 19 kasus lainnya terjadi di tingkat kota, 4 kasus di tingkat provinsi, dan 4 kasus lainnya berada di tingkat pusat. Menggulitanya korupsi seperti antitesis terhadap banyaknya upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki sistem ataupun memenuhi tuntutan kesejahteraan. Perbaikan sistem penanggulangan dan proses peradilan telah diupayakan negara ini melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Bukan itu saja, peningkatan kesejahteraan bagi pejabat daerah guna mencegah aksi lancung tersebut bahkan baru saja dilakukan tahun lalu. Pada Februari 2013, di tengah kondisi fiskal yang berat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penaikan gaji pejabat daerah. Kenyataannya, pengorbanan yang dilakukan negara untuk para pejabat daerah, termasuk bupati yang sebelumnya telah memiliki total honor hingga 60 juta rupiah, justru dibalas dengan tuba oleh sebagian dari mereka. Perang melawan korupsi memang bukan perang mudah dan singkat. Namun korupsi yang menjadi penyakit kian kronis memunculkan pertanyaan besar. Sekronis itukah perilaku korup di negeri ini? Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala telah berulang kali mengatakan bahwa negara ini butuh revolusi mental. Kita sepakat bulat dengan tekad itu karena mental yang baik dan bersih dengan sendirinya membenci sifat buruk, termasuk korupsi. Di sisi lain, perbaikan mental sesungguhnya juga tidak terlepas dari perbaikan sistem. Efek jerah dan menyakitkan lewat hukuman yang diberikan kepada koruptor seharusnya bisa membuat pejabat lain takut melakukan hal serupa. Sayangnya, belum sepenuhnya pengadilan menghukum koruptor dengan vonis berat. Malah, selain sudah dihukum ringan, terpidana korupsi justru diperlakukan istimewa dengan diberi remisi di hari peringatan kemerdekaan. Terpidana kasus pajak Gayus Tambunan misalnya mendapat potongan hukuman 5 bulan. Mantan jaksa Urip Tri Gunawan mendapat korting hukuman 6 bulan. Padahal pada Idul Fitri sebulan lalu, Gayus juga telah mendapat remisi. Maka tantangan pemerintahan ke depan sangat berat. Mereka tak hanya mewarisi kondisi fiskal yang berat, tetapi juga harus berhadapan dengan pengguna fiskal yang jika tidak memiliki mental baja, justru akan mengeruk anggaran untuk pundi-pundi pribadi. Jika gagal menertibkan orang-orang seperti itu, negeri ini harus terjajah oleh korupsi berkepanjangan.
saya ICW ini asbut, asal nyebut. Ya, pemirsa, kami terus menantikan telepon Anda di 02158322 dan SMS di 0811140772. Sesaat lagi kami akan kembali untuk membedah topik pagi ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.